Bagaimana mungkin sebuah gedung teknologi tinggi berubah menjadi kuburan bagi mereka yang bekerja di dalamnya? Apakah ini sekadar kecelakaan? Atau tanda bahwa kota ini telah gagal melindungi warganya? Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, sebuah gedung yang seharusnya menjadi simbol inovasi malah runtuh fungsi dasarnya, menjaga nyawa manusia. Tidak ada drone canggih, robot pintar, atau teknologi masa depan yang bisa menyelamatkan 22 karyawan ketika asap menutup seluruh jalan keluar mereka. Kita sering diberitahu bahwa kota ini sedang bergerak menuju masa depan. Tapi, bagaimana mungkin kita berbicara tentang masa depan ketika sebuah baterai yang meletup di lantai 1 bisa menghapus masa depan puluhan keluarga dalam hitungan menit? TerraDrone Indonesia bukanlah perusahaan sembarangan. Mereka adalah bagian dari jaringan global yang dikenal sebagai pionir teknologi udara, pemain besar di industri inspeksi, energi, konstruksi, pertambangan, dan bahkan kebencanaan. Gambaran tentang kantor yang futuristik, tim ahli, dan teknologi presisi mungkin terlintas di benak kita. Namun siang itu, semua teknologi itu tidak berguna. Siang itu, yang tersisa hanyalah asap, pekat, panas, dan mematikan. Kejadian ini dimulai dari sesuatu yang tampak sepele. Baterai drone yang terbakar di gudang lantai 1. Hanya satu komponen kecil yang selama ini menjadi sumber tenaga bagi teknologi udara. Tetapi baterai lithium-ion bukan sekedar baterai. Ketika masuk ke fase panas berantai, ia berubah menjadi bom kecil yang memuntahkan api dan gas beracun. Api itu sempat dicoba dipadamkan. Namun, bukan padam yang terjadi. Justru membesar. Ruang gudang yang penuh material mudah terbakar menjadi bahan bakarnya. Dan dalam hitungan menit, asap sudah merangkak naik ke lantai 2, 3, hingga lantai 6. Tidak butuh ledakan besar untuk menelan nyawa. Hanya butuh satu hal, gedung yang tidak siap. Gedung itu memiliki 6 lantai dan sebuah rooftop. Tampak megah dari luar, tetapi sempit, rapat, dan minim jalur evakuasi. Banyak gedung di Jakarta dirancang seperti benteng, dengan tralis rapat, jalur kabur terbatas, dan instalasi listrik yang tak selalu mengikuti standar. Keamanan sering dianggap biaya, bukan keharusan. Tragedi ini membuktikan harga dari penghematan itu. Ketika asap menyebar, para karyawan tidak punya arah untuk lari. Ketika mereka ingin turun, asap sudah menghadang. Ketika ingin naik, jalan keluar hanya berupa rooftop yang penuh ketakutan. Dan ketika petugas pemadam akhirnya tiba, sebagian korban sudah tak punya cukup waktu. Dari 22 korban meninggal, sebagian besar adalah perempuan. Beberapa masih muda. Bahkan, ada seorang ibu hamil yang menunggu kelahiran anak pertamanya dalam hitungan minggu. Tidak ada satupun dari mereka yang datang ke kantor hari itu dengan bayangan bahwa itu adalah hari terakhir. Kebanyakan meninggal bukan karena api, tetapi karena kehabisan oksigen. Asap bukan kobaran yang merenggut nyawa. Itulah paradoks paling menyesakan dari kebakaran gedung modern. Yang membunuh bukan api, tetapi kegagalan sistem. Penyelidikan polisi berjalan, forensik dikerahkan. Namun ada satu pertanyaan yang bahkan sebelum proses hukum selesai, masyarakat sudah mampu menjawabnya. Apakah gedung ini memang layak huni? Tidak ada pelatihan simulasi. Tidak ada jalur evakuasi yang memadai. Tidak ada sistem yang menjamin bahwa ketika bencana datang,
jalan keluar selalu ada. Kita bisa terus menunggu hasil penyelidikan hukum. Tetapi, nurani publik sudah terlebih dahulu mengeluarkan putusannya. Ada yang salah, sangat salah, dalam cara gedung-gedung kita dibangun dan diawasi. Tragedi ini terasa pahit karena terjadi di perusahaan yang hidup dari inovasi. Mereka baru saja tampil di pameran internasional, memamerkan drone industri tercanggih, robot bawah air, dan sistem logistik otonom. Mereka yang bekerja di sana membangun masa depan. Tetapi, masa depan mereka justru direnggut oleh masalah paling dasar dalam keselamatan gedung. Teknologi bisa terbang tinggi ke langit, tapi keselamatan bangunan tetap berpijak pada tanah. Dan itu yang sering kita abaikan. Yang terbakar hari itu bukan hanya gedung. Yang meleleh bukan hanya perangkat elektronik. Yang hancur adalah ilusi bahwa kota modern berarti kota aman. Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang hilang adalah budaya kepatuhan. Gedung dibangun rapat. Jalur darurat adalah formalitas. Simulasi dianggap tidak penting. Dan bahan berbahaya disimpan tanpa perhitungan resiko. Selama pola pikir ini tidak berubah, tragedi Terradrone hanyalah satu dari deretan panjang bencana yang menunggu giliran. Hari itu, 22 orang tidak pulang. Mereka tidak pulang bukan karena takdir semata, tapi karena kelalaian sistem yang seharusnya melindungi mereka. Ini bukan lagi sekadar tragedi sebuah perusahaan. Ini peringatan keras bagi seluruh gedung di negeri ini, terutama kota-kota besar yang sibuk mengejar kecanggihan, tapi lupa pada satu hal yang paling mendasar: keselamatan manusia. Gedung dapat dibangun lagi, perusahaan bisa bangkit kembali. Tapi bagi keluarga yang kehilangan orang terkasih, tidak ada rekonstruksi yang mampu menggantikan yang hilang. Dan jika kita tidak berubah, maka kita bukan hanya saksi tragedi. Kita adalah bagian dari penyebabnya.